tiba-tiba langsung alam malakut, alam jabarut, seolah-olah dia yang mewakili dirinya berhak menceritakan alam gaib. Itu rahasia, itu sirrun minal asrar itu. Nah, di sini dikatakan begini. Sami Ustaz Abi Ali Ad-Daqaq rahimahullah taala yaqul, al-abdu yasilu bi ta'atihi ila al-jannah wa abi adabihi fi ta'atihi ila Allah taala. Seorang hamba sampai ke surga itu dengan taatnya, bukan dengan yang aneh-aneh, dengan syariat yang sempurna. Wa bi adabihi fi ta'atihi ila Allah. Nah, ini sudah masuk hakikat, adabnya benar-benar tertata dia. Syariat, kemudian tarekat, itu masuk hakikat. Wa bi adabihi fi ta'atihi ila Allah. Dengan adab taatnya dia kepada Allah. Secara syariat dia bisa diteropong. Kita kan masih tentang masalah adab tadi kan, masalah adab. Makanya tadi ada ruang-ruang yang mungkin tidak bertentangan sepertinya secara rasional. Mana contohnya? Di dalam surah berkataan juga dengan kata Imam Syekh Al-Qusairi ini. Contoh Gurena. Seperti perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa mendeklir dirinya, siapakah yang lebih alim daripada saya? Lalu dijawab, ada sosok yang ya laisa nabiyan wala rasulan, tapi dia adalah yang mu'tamad, adalah waliyun min auliyaillah, yakni Khidir. Diperintahlah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cari Khidir. Pencarian Nabi Khidir oleh Nabi Musa alaihi salam sama pengiring beliau, yakni Yusha bin Nun, itu 1 hari 1 malam baru ketemu. Bertemu di satu tempat dan tandanya pun Allah tidak memberikan tanda-tanda yang pasti. Mencari itu sampailah pada satu majma'al bahrain yaltaqiyan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Oh, saya bertemu sama si Deni Khidir katanya. Saya ingin ikut dengan Anda. Ulim tarushda liman ittaba'aka makmiluh. Mengajarkan saya petunjuk yang benar. Nabi Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma iya sabra. Nek mau sabar turut aku. Sila wah. Oke. Kalau begitu, Anda tidak boleh bertanya, Anda tidak boleh berkomentar atas apa yang saya lakukan. Lalu kemudian setelah itu pantalaqa yamsiyani, berjalanlah mereka di Hamilul Bahri, di di pesisir pantai. Lalu kemudian beliau bertiga sama pengiringnya Yusha bin Nun, Khidir dan Nabi Musa alaihissalam naik kapal. Lalu kemudian kapal itu dilubangi dia sama Nabi Khidir. Ya, lauhan aw lauhaini, antara 1 papan atau 2 papan dicabut dia. Lah bahkan sini ini lalu pagoyam si Khidir lah kan wah kebadam dia berkomentar. Dalam satu riwayat itu, ini keterangannya Imam Sawi di dalam tafsir Jalalain, di As-Sawi, tafsir Sawi, Hasyiah Sawi. Dicabutnya 2 papan kapal itu adalah airnya tidak masuk. Nah, airnya tidak masuk. Dan dia berketuan sili Nabi Musa karena dia pandangan syariat. Orang tidak ada apa-apa kok dibongkar. Lalu kemudian, oh ternyata kapal ini akan dirampok. Dia menuhalak lagi, saya bini rampok ya. Oh, bahwa kapal ini tidak jadi dirampok, lolos dia karena sudah dilobangi dia. Oke, turun dia dari kapal itu, kemudian dia jalan. Ketemu dengan seorang anak laki-laki, ya belum balik dan ganteng. Anak ini
sedang bermain, yal'abu ma'as sibyan, dia bermain dengan sama-sama anak kecilnya. Apa yang dilakukan oleh Khidir? Dibunuh dia anak ini. Dan caranya dibunuh berdasarkan keterangan Syekh Sawi, itu kepalanya digorok, bukan digorok, tepelang das di tembok, kemudian terpelisep. Sadis. La ilaha illallah. Di situ kemudian Nabi Musa, karena dia pakai standar syariat, kembali malu mati dengan mentir lah kocek. Padahal Nabi Khidir itu dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu ruang yang tidak bisa ditembus oleh Nabi sekelasnya Nabi Musa. Artinya mereka yang ahlu tasawuf itu menyembunyikan itu. Kalau kita kan beberapa orang ini dan di beberapa wilayah kok seperti maaf ini menantang berjual wah, bukan begitu, bukan begitu. Ya kan? Mana contohnya? Contoh guru kita saja, Maulana Syekh. Maulana Syekh, masa sekelas Maulana Syekh unit dulu dari awal sampai akhir hayatnya, salam antarnya pada salam ini, waalaikumsalam, salam aja. Siapa yang tidak tahu kealimannya yang mendunia Maulana Syekh, salam aja. Bertahun-tahun. La ilaha illallah. Nah kita itu kenapa sampai kepada disebutkan di sini, kita cari masternya. Di sini dikatakan ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha azza wa jalla adabani fa ahsana adabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai begini akhlakku, adabku, karena Allah langsung menjadi mentor saya. Allah langsung yang menjadi guru saya. Nah, kemudian di sini dikatakan oleh ini waruya an Sa'id ibn al-Musayyab annahu qala man lam ya'rif ma lillahi azza wa jalla alaihi fi nafsihi wa lam yata'addab bi amrihi wa nahyihi kana fil adabi fi uzlah. No. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, barang siapa yang tidak mengetahui apa-apa yang ada pada Allah yang menjadi hak Allah dalam dirinya, kemudian walam yata'addab bi amrihi wa nahyihi, dan dia tidak punya etika sedikit pun tentang perintah dan larangan Tuhan Allah, nah dia tersuruh lalu uzlah, betul, renung-renungan diri. Artinya untuk sampai kepada maqam itu, amrun wa nahyun itu adalah harus tuntas. Harga mati. Syariat itu harus tuntas. Kok ada orang kemudian mengatakan tiba-tiba mau langsung alam malakut, alam jabarut, seolah-olah dia yang mewakili dirinya berhak menceritakan alam gaib. Itu rahasia, itu sirrun minal asrar itu. Nah, di sini dikatakan begini. Sami Ustaz Abi Ali Ad-Daqaq rahimahullah taala yaqul, al-abdu yasilu bi ta'atihi ila al-jannah wa bi adabihi fi ta'atihi ila Allah taala. Seorang hamba sampai ke surga itu dengan taatnya, bukan dengan yang aneh-aneh, yuk, dengan syariat yang sempurna. Wa bi adabihi fi ta'atihi ila Allah. Nah, ini sudah masuk hakikat, adabnya benar-benar tertata dia. Syariat kemudian tarekat, ini masuk hakikat. Wa bi adabihi fi ta'atihi ila Allah. Dengan adab taatnya dia kepada Allah. Secara syariat dia bisa diteropong. Para sahabat hampir di tahun-tahun itu tuang sembahyang.
si nikmat beliau sembahyang menitikan beliau anu ninayan Ustaz Sa'ban anu kan ngeremon Jumat lalu apa lain ini loh